Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Destriani Patiha dari Universitas Pamulang jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Asset pada PT Lippo Karawaci Tbk periode 2014 sampai 2024. Latar belakang perusahaan, PT Lippo Karawaci Tbk adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang terdaftar di BI. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan seperti ini, rasio keuangan sangat penting, terutama return on asset yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dua faktor yang diduga mempengaruhi ROA adalah current ratio dan debt to equity ratio. Current ratio menunjukkan likuiditas perusahaan, sedangkan debt to equity ratio menunjukkan struktur modal atau tingkat utang terhadap ekuitas. Selama periode 2014 sampai 2024, kondisi keuangan PT Lippo Karawaci mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset dalam periode tersebut, guna memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan investor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci Tbk periode 2014 sampai 2024. Yang ketiga ada, apakah terdapat pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci periode 2014 sampai 2024. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci Tbk periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return on asset pada PT Lippo Karawaci Tbk. Selanjutnya ada manfaat penelitian sebagai landasan untuk menerapkan ilmu dan memperdalam pengetahuan dalam dunia pekerjaan yang selama ini telah diperoleh oleh penulis selama menempuh studi di Universitas Pamulang jurusan Manajemen. Selanjutnya ada menambah bahan masukan dalam melakukan kajian ulang terhadap penelitian yang telah dilakukan para ahli, serta hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar masukan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada kajian teori. Rasio lancar atau current ratio, yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar. Menurut Trianto 2019. Debt to equity ratio menurut Kasmir 2018. Rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Selanjutnya menurut Kasmir 2019, hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono 2019 berpendapat, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah sejarah umum perusahaan. PT Lippo Karawaci didirikan pada tahun 1990 oleh Lippo Group dan berbasis Lippo Village, Tangerang, Banten. Perusahaan ini awalnya dibentuk untuk mengelola pengembangan kawasan
hunian terpadu Lippo Village, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kota mandiri terbesar dan terlengkap di Indonesia. Pada tahun 2004, Lippo Karawaci melakukan konsolidasi berbagai unit usaha properti milik Lippo Group, termasuk perumahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan properti komersial lainnya, untuk membentuk PT Lippo Karawaci sebagai entitas induk di bidang properti. Saat ini perusahaan dikenal sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia, dengan portofolio bisnis yang mencakup pengembangan kawasan residensial, pusat perbelanjaan modern, hotel, serta jaringan rumah sakit melalui anak usahanya, Siloam Hospital. PT Lippo Karawaci tercatat di Bursa Efek dengan kode saham LPKR. Terakhir, kesimpulan dan saran. Perusahaan sebaiknya mengelola struktur modal dengan lebih hati-hati, khususnya dalam menjaga proporsi utang agar tidak terlalu tinggi dibandingkan ekuitas. Guna mengoptimalkan pengembalian aset, perlu juga ditinjau kembali strategi penggunaan likuiditas agar tidak terjadi kelebihan aset lancar yang tidak produktif. Disarankan untuk tidak hanya memperhatikan rasio likuiditas dan leverage dalam menilai kinerja perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan variabel lain seperti efisiensi operasional dan pertumbuhan laba. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.